Kali ini kita akan membahas tentang membuat website atau apa ya, ya halaman web yang mungkin bisa kita gunakan untuk uh, bisnis kita atau sekedar kita berbagi berbagi cerita. Yang penting kita memiliki website secara sendiri. Maksudnya kita tidak ikut misalnya kan ada tuh kayak Blogspot, terus kemudian ada WordPress dan sebagainya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita membuat website. Oke, ini PowerPoint-nya saya share dulu. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Baik, di after office session kali ini kita akan membuat website. Gampangnya kita membuat yourname.com atau blablabla.com. Semoga diskusi kita pada sore hari ini bermanfaat. Dan yang penting kita bisa membuat website pertama kali dan secara sendiri. Kan kadang-kadang itu banyak orang yang bingung tuh, waduh bagaimana nih bikin website nih. Padahal ternyata kan gampang banget. Nah, ini adalah tampilan secara umum yang lagi ngetrend saat ini. Ini namanya adalah hero section. Jadi di sini ada logo biasanya. Terus kemudian di atas ada berbagai macam menu. Terus kemudian di sini ada gambar header-nya. Terus kemudian ada judulnya. Terus bla bla bla. Ada description dan sebagainya. Terus biasanya ada tombol juga. Nah, ini adalah web design yang saat ini populer. Kalau kalian bisa lihat di berbagai macam template atau website yang misalnya adalah company profile atau portfolio, biasa tampilannya seperti ini. Oke, lanjut. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Randi Sonhadi. Saat ini saya cenderung untuk desain di web, grafik, motion baru-baru ini juga. Terus kemudian PowerPoint. PowerPoint ini pun juga baru saja saya ikuti juga sejak ikut di P2 Humas, baik itu di Subdit Humas maupun Subdit Penyuluhan, bergabung tahun 2017. Nanti mungkin ada sesi lagi yang baru tentang PowerPoint. Nah, saat ini saya menggunakan tools Adobe Illustrator, Photoshop, terus kemudian After Effects untuk motion, terus kemudian sedikit untuk HTML, CSS, PHP, dan PowerPoint itu sendiri. Terus kemudian ini foto saya waktu di Google, ini pun juga berkat ada acara dari Subdit Penyuluhan, kami diundang ke sana, dan ini sangat-sangat saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya masih ingat saya memulai website itu tahun 2009. Jadi awalnya adalah saya membuat blog karena kebetulan waktu saya magang ada mas-mas di sana di KPP Surabaya Mulyorejo itu membuat website, membuat blog, terus kemudian dia dapat AdSense. Nah, AdSense-nya pun juga ya nggak kecil, gede banget. Dia per hari dapat sekitar $10 sampai $20. Jadi coba bayangkan kali 30 hari bisa sampai $600. Jadi hitungan di mata sudah dapat 5 juta sampai 6 jutaan lah per bulan. Nah, karena saya tertarik gimana sih caranya? Oh, ternyata harus bikin website terlebih dahulu dan harus bikin blog. Nah, dari situlah saya memulai untuk membuat website dan belajar bagaimana caranya untuk ngeblog. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu nanti kita akan masuk ke sesi monetize. Nah, ini akun sosmed saya, Radison Hadid, kemudian ada nomor WA juga, nanti bisa dihubungi untuk sekedar diskusi. Kemudian, sore ini kita akan membuat tentang website untuk pemula. Harapannya sih nanti mungkin bisa dilanjutkan ke materi-materi berikutnya lagi. Yang penting
kita bisa tahu apa saja sih yang harus disiapkan, terus kemudian bagaimana cara menyetingnya, terus mendesainnya, dan yang paling penting bagaimana cara kita untuk bisa memonetize. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa itu website, terus kemudian setting baik itu domain atau hostingnya. Nah, dan berikutnya nanti kita akan mulai untuk membuat websitenya, membangun websitenya. Dan nanti kita akan langsung praktek. Nanti saya akan langsung tunjukkan bagaimana cara untuk misalnya memilih domain, terus kemudian memilih web hosting, terus kemudian caranya setting untuk kontrol panelnya dan lain sebagainya. Nanti saya akan langsung praktek. Jadi kita sore ini kita ya mirip-mirip mini workshop lah. Mas Son. Iya, iya. Minum dulu lah. Oke, segi teori apa itu website? Jadi ibaratnya adalah misalnya sebuah perpustakaan. Nah, perpustakaan itu adalah sebuah web server. Terus kemudian buku, masing-masing buku itu adalah web page. Nah, masing-masing web page itu nanti membentuk sebuah website. Misalnya adalah kategori buku fiksi dan sebagainya. Jadi misalnya ada sebuah perpustakaan, terus kita kemudian mau untuk meminjam buku Harry Potter. Nah, kita pasti akan masuk ke kategori mana nih? Oh, data ke kategori buku fiksi. Nah, itulah adalah website. Terus kemudian tentunya kita sekarang juga berterima kasih ada yang namanya search engine. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mencari-cari, waduh di mana nih letaknya web server? Letaknya buku fiksi atau di mana letaknya buku Harry Potter. Nah, search engine inilah itu akan membantu kita untuk bisa menemukan website yang tepat, bahkan webpage yang tepat juga. Nah, itulah sekedar teori untuk tentang website. Nah, terus kemudian bagaimana website dibandingkan dengan yang konvensional atau offline? Kadang-kadang kita kan bingung, kenapa sih kita harus membutuhkan website? Ya, gampangnya website itu seperti mengonlinekan segala urusan lah. Terus kemudian misalnya nih kita ingin ingin membeli sesuatu, sekarang sudah ada namanya e-commerce. Terus kemudian kita mau mau membuat misal kita mempunyai bisnis atau mempunyai perusahaan, kita membutuhkan sebuah company profil daripada kita misalnya kasih fisiknya berupa book profil yang di print. Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk ngasih dalam bentuk website misalnya. Terus kemudian ada juga news misalnya detik.com, terus kemudian kompas.com dan sebagainya. Terus advertising juga sekarang mulai beralih ke media website daripada konvensional. Nah, nggak usah jauh-jauh aja, misalnya kita di DJP, kita pelaporan sekarang sudah online. Coba kita bayangkan dulu tahun 2009-2010 masih offline, banyak banget wajib pajak yang datang ke kantor pajak. Nah, jadi sebuah website ini seperti keharusan lah, apalagi kalau kita mempunyai bisnis, ya mau nggak mau website masih punya banyak manfaat, khususnya karena website tidak pernah tidur. Jadi website selalu akan online terus, bahkan bisa diakses oleh masyarakat atau yang membutuhkan. Jadi itulah manfaatnya website. Nah, website dibandingkan dengan desain atau desain konvensional, misalnya kita membuat postingan di Instagram atau kemudian kita membuat pamflet, sebenarnya mirip. Jadi website sama, kita juga mendesain juga. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya adalah UI, user interface, maupun UX-nya, user experience-nya. Nah, kadang-kadang kita kan kalau membuat postingan atau
apa namanya media A4 misalnya, itu kan kita hanya melihat kita hanya mendesain, oh ya sudah ini kita desain seperti ini bagus, terus kemudian apa namanya bisa nggak si media ini bisa menyampaikan pesan yang kita maksud. Tapi kalau website kita apa namanya harus juga memikirkan bagaimana interaksi halaman website kita dengan orang atau dengan user. Jadi bagaimana letak tombol apa namanya buttonnya, terus kemudian bagaimana kalau cara dia meng-scrollnya, terus kemudian untuk yang user experience apa namanya eh, orang akses website kita jadi bingung nggak? Nah seperti itu. Jadi website sebenarnya mirip yang kita lakukan selama ini, kita membuat apa namanya desain, tapi lebih kompleks, kita lebih kita memikirkan harus memikirkan juga user interface dan user experience-nya. Nah, terus pertanyaan kemudian eh, susah nggak bikin website? Ya kita mungkin bisa bedakan lah antara apa namanya ngoprek dan coding. Ya kita memaklumi lah karena kita bukan apa namanya kita tidak kuliah di jurusan informatika, tapi paling enggak kita mungkin bisa belajar di awal, kita belajar untuk cara-cara mengoprek. Nah, cara-cara mengoprek ini misalnya kita apa namanya kita harus familiar juga, kita misalkan buka sebuah website detik.com. Nah, cara-cara mengopreknya misalnya kita ingin tahu nih kode-kode apa sih yang ada di situs detik.com ini. Nah, itu kita bisa klik kanan, terus kita apa namanya kita bisa klik view page source-nya. Nah, inilah kode-kode yang ada di halaman detik.com yang home-nya. Nah, kalau misalnya kita juga bisa misalnya kita mengganti ini nih. Kita ada juga selain view page source, ada juga kita bisa klik inspect element. Layarnya belum muncul, Mas. Ah, belum muncul ya? Ya, baru PPT, gambar PPT aja nih. Oke, oke. Udah muncul, Pak? Udah. Oke. Nah, jadi tadi bedanya antara ngoprek dengan coding, karena kita agak terbatas, karena kita tidak kuliah di apa namanya di jurusan informatika mungkin. Nah, kita paling nggak bisa kita bisa mengetahui apa sih kode-kode yang ada di tampilan website ini. Nah, kita misalkan buka website detik.com, kemudian kita bisa klik kanan, kita klik view page source. Nah, inilah kode-kode HTML yang ada di situs tersebut. Atau juga misalnya kita bisa klik kanan yang ini, terus kita bisa inspect elemen misalnya. Nah, kita bisa ganti nih judulnya nih. Ini kan buka puasa minum jus. Nah, kita bisa ganti nih misalnya after. Nah, jadi untuk yang ngoprek paling nggak kita harus familiar dengan apa namanya fitur-fitur seperti ini. Nah, terus kemudian untuk yang coding uh, coding itu kita berarti kita menuliskan dari awal untuk apa namanya bahasa pemrogramannya. Misalnya kita buka Notepad. Nah, kita coding dari awal nih.
Nah, kita bisa save. Nah, kita bisa save misalnya dalam bentuk HTML. Nah, seperti ini. Jadi nah, jadi sedikit berbeda antara kita ngoprek dengan coding. Jadi untuk yang ngoprek paling nggak kita mengetahui dasar-dasar dari pemrograman lah, paling nggak untuk yang HTML, terus CSS, kemudian dan lain-lain. Nah, kalau coding ya mau nggak mau kita memang harus belajar. Nah, sedikit saran karena kita saat ini apa namanya masih muda, terus kemudian mungkin masih banyak waktu yang bisa digunakan. Saran saya sih ya memang kita harus belajar paling nggak sedikit-sedikit lah untuk apa namanya untuk coding. Nah, untuk coding ini sendiri kita biasanya menggunakan apa namanya editor khusus, misalnya yang bisa digunakan misalkan Notepad++. Nah, Notepad+ ini apa namanya? Ini untuk biasanya untuk menulis coding-coding PHP, HTML dan sebagainya. Ada juga yang biasa digunakan oleh programmer itu adalah Visual Studio Code. Nah, ini tampilan untuk code editor. Oke. Terus kemudian saya udah siap gitu. Apa? Nah, kemudian beberapa bahasa pemrograman yang saat ini lagi populer digunakan oleh banyak orang, yaitu yang pertama adalah pasti HTML, terus yang kedua adalah CSS, terus kemudian ada PHP, yang terakhir ada JavaScript. Nah, paling nggak untuk kita bisa memulai membuat website atau apa namanya untuk coding, kita kalau bisa kita belajar empat bahasa pemrograman seperti ini. Nah, tapi sebenarnya kita tidak perlu untuk belajar dari awal karena kita sekarang sudah ada yang namanya Google. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya menemui sebuah kesulitan, misalnya waduh kodenya apa nih, nah saya tinggal googling aja. Terus kemudian apa namanya, kalau misalnya ada rezeki lebih, ya kalau bisa kita ikut course-course-nya misalnya di Udemy atau tempat-tempat lain. Nah, tapi kita sekarang untuk PHP ini sebenarnya sekarang kita sangat dimudahkan sekali dengan yang namanya framework. Nah, ada berbagai macam framework. Framework itu seperti kita misalnya gini, kita ingin membuat kue donat nih. Nah, untuk membuat kue donat itu kita membutuhkan misalnya tepung, telur misalnya, terus kemudian ada meses misalnya. Nah, itu sudah disediakan oleh framework.
Jadi kita tinggal pakai nih. Nah, kita tinggal gunakan untuk coding. Nah, misalnya untuk yang framework dari PHP yang terkenal adalah yang paling banyak digunakan untuk PHP framework itu adalah Laravel. Terus kemudian ada Code Igniter. Nah, kita nggak rugi kok kita belajar Laravel ini. Karena nanti pasti akan banyak kita gunakan misalnya kalau kita membuat aplikasi-aplikasi web. Terus kemudian untuk yang JavaScript itu yang paling banyak digunakan adalah React, atau Vue.js atau Angular. Jadi framework ini itu sangat memudahkan kita untuk membuat aplikasi. Jadi kita tidak perlu coding dari awal. Nah, ini bahasa pemrograman yang paling nggak kita harus pelajari. Nah, terus kemudian ada juga dalam dunia pemrograman itu namanya adalah full stack developer. Jadi full stack developer itu dia membangun sebuah website mulai dari dia mendesainnya dalam bentuk Photoshop, terus kemudian juga dia mengubah dari desain itu menjadi kode-kode HTML, terus kemudian dia juga membuat adminnya, terus dia juga membuat tampilannya. Nah, karena kita mungkin saat ini kita agak familiar dengan yang namanya dunia desain, ya paling nggak kita bisa memulai lah untuk belajar menjadi developer atau website. Nah, belajar coding sekarang kita mulai mungkin dengan membuat website sederhana. Nah, nanti mungkin sambil ke depan ada berbagai macam misalnya ada masalah, kita cari solusinya bagaimana. Nah, harapannya adalah kita bisa membuat sebuah aplikasi. Nah, kalau kita sudah membuat aplikasi, ya mudah-mudahan kita bisa membuat startup. Nah, bagaimana dengan DCP? Tahun lalu saya kebetulan juga ikut tingkat pemrograman web. Nah, saya lihat memang teman-teman banyak banget yang jago programming itu di kantor pusat atau fungsional perangkat komputer. Nah, tapi saya lihat memang mungkin karena dia hanya fokus kepada pemrograman, mungkin dia tidak fokus kepada masalah desain. Nah, kita bisa ambil tuh bagian di situ. Kita bisa kerjasama misalnya. Ini saya desainkan sebuah website nih, tampilan seperti ini. Nah, tinggal kita sinergi dengan programmernya. Nanti bisa kita bisa membuat website yang tampilannya bagus. Terus kemudian user experience-nya juga bagus juga. Seperti itu. Oke, kita masuk. Oke, kita sekarang masuk bagaimana sih cara membuat website. Website pasti butuh biaya. Tidak ada yang namanya gratis. Tapi kita bisa meminimalkan biaya tersebut. Sebenarnya ada juga yang gratis, tapi pasti tidak maksimal. Misalnya adalah WordPress.com atau Blogspot. Itu gratis tuh, tapi pasti tidak maksimal. Kita pasti ada limitasi yang yang ada. Jadi misalnya kalau kita di WordPress.com, kita biasanya kadang-kadang kita bikin blog sederhana, misalnya sound@wordpress.com. Nah, kan agak nggak bagus tuh kok ada nama WordPress-nya tuh. Nah,
Makanya limitasinya di situ. Atau kemudian kalau blogger itu kadang-kadang dia fitur-fiturnya juga apa namanya agak terbatas juga. Nah, jadi bagusnya ya kita membangun website secara sendiri. Nah, pasti itu membutuhkan biaya. Tapi kita bisa mencari yang paling murah. Nah, untuk website sendiri, apa sih yang dibutuhkan? Yang pertama adalah pasti web hosting. Terus kedua, nama domainnya. Terus ketiga adalah tampilannya atau website itu sendiri. Jadi ini basic yang kita butuhkan untuk membuat website. Web hosting, kemudian nama domainnya, terus yang terakhir adalah website itu sendiri atau desainnya. Nah, anggapannya seperti kita punya membangun sebuah rumah. Nah, rumah itu adalah situs web. Kemudian untuk kita mempunyai lahan untuk bisa mendirikan rumah tersebut, nah kita membutuhkan jasa dari web hosting. Nah, untuk nama domain sendiri itu adalah alamat. Jadi alamat untuk menuju ke rumah kita. Sedangkan internet pastikan yang dibutuhkan oleh user atau jalan. Bagaimana jalannya orang bisa mengakses ke rumah kita. Jadi ini adalah gambaran untuk membuat website. Jadi ada situs web, hosting, nama domain. Nah, terus kemudian yang pertama adalah web hosting. Kita bahas yang pertama dulu, kita web hosting. Apa sih web hosting itu? Web hosting itu adalah tempat untuk menyimpan semua file atau aset-aset yang dibutuhkan, bahkan ada database pada server kita. Nah, pada dasarnya cara kerja web hosting itu hampir sama ketika kita hendak menyewa rumah. Kita membayar sewa rumah tersebut setiap bulan agar server bisa berjalan. Nah, ini adalah web hosting. Jadi kita harus cari nih web hosting providernya. Terus kemudian setelah kita cari, nah di situ kita bisa segera pakai web hostingnya. Platform ini itu anggapannya adalah misalnya adalah desain interiornya, ada software platformnya adalah kalau saat ini yang terkenal itu Cpanel dan Plex. Nah, kadang-kadang kita kan bingung, hosting ada banyak nih, ada share hosting ataupun cloud hosting. Saya akan coba langsung kita praktek, saya tunjukkan untuk hosting. Nah, hosting itu ada yang providernya ada di Indonesia, ada juga yang dari luar. Kalau dari Indonesia misalnya Jagoan Hosting, Rumah Web, atau Dewa Web. Ini yang saya buka, ini yang istilahnya terkenal. Terus kemudian ada Cloud Hosting, keywords.com. Terus ada cloudkilat.com. Terus kadang-kadang juga ada itu yang untuk web hosting provider lokal. Nah, untuk yang dari luar negeri itu ada HostGator, terus JustHost misalnya, atau DreamHost atau Bluehost. Apa perbedaannya? Perbedaannya jauh banget. Jadi dulu saya ngeblog itu pakai hosting lokal. Nah, ternyata ada masalah nih. Apa itu masalahnya? Ternyata tidak cepat terindeks oleh Google. Kan karena saya butuh sekarang dulu saya main AdSense, jadi saya membutuhkan postingan saya harus cepat ditemukan oleh Google. Nah, ternyata untuk hosting lokal ini itu
agak lama atau agak lambat. Kalau misalnya kita posting sekarang, itu mungkin baru 3 jam atau 5 jam atau mungkin bahkan besok baru terindeks di Google. Nah, beda dengan hosting dari luar negeri. Itu sangat cepat banget. Kalau misalkan saya posting sekarang, bahkan selisih menit, 5 menit atau 10 menit, itu sudah terindeks oleh Google. Nah, di sini untuk hosting itu berbeda-beda. Jadi, ada yang namanya VPS, ada juga cloud hosting atau sekarang dulu namanya self hosting, sekarang lebih populer cloud hosting. Jadi bedanya adalah untuk yang VPS ini itu kita bisa akses secara maksudnya kita bisa akses sampai ke root atau sampai kita bisa buka command prompt-nya. Tapi kalau yang cloud hosting ini kita tidak bisa. Kita sudah disediakan, jadi kita tinggal pakai. Bagaimana performanya? Jauh beda banget. VPS lebih cepat, performa lebih baik daripada yang cloud atau shared hosting. Nah, terus kemudian begitu juga yang lain juga, saya klik coba untuk yang di rumah web. Nah, dia pasti sekarang menyediakan untuk cloud dan untuk VPS. Karena dua ini yang lagi populer sekarang. Begitu juga untuk hosting luar negeri juga, dia pasti ada namanya shared, ada juga namanya VPS hosting. Harganya bagaimana? Harganya jauh beda, jauh juga. Shared hosting lebih murah daripada VPS. VPS lebih mahal. Kita coba lihat untuk yang jagoan hosting, harga VPS itu 120.000 per bulan, paling murah. Paling murah 120.000. Kita coba bandingkan dengan rumah web. Kita misalkan kita pilih hosting untuk yang cloud hosting. Nah, dia lebih murah nih. Paling murah ada 20.000 per bulan. Jadi hanya segelas kopi kenangan. Terus kemudian begitu juga yang lain pasti harga dari harga dari VPS lebih mahal. Nah, terus kemudian bagaimana cara kita memilih untuk hostingnya? Nah, kita pastikan kita melihat detailnya secara langsung. Nah, untuk pemula sebaiknya kita memilih yang cloud hosting saja atau shared hosting. Karena untuk yang VPS itu mungkin nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Nah, untuk shared hosting dari jagoan hosting ini paling murah adalah 45.000 per bulan. Ini harga wajar. Terus kemudian apa sih yang kita lihat lagi untuk memilih sebuah hosting? Nah, kita pertama adalah kita harus melihat berapa sih space yang dikasih. Jagoan hosting dengan harga 45.000, kita mendapatkan unlimited storage. Artinya kita bisa mendapatkan tidak terbatas. Coba kita bandingkan dengan rumah web misalnya. Kita 20.000 per bulan, kita hanya dapat 250.000 megabyte. Atau dengan harga yang sama, 45.000 atau 40.000 ini, kita hanya dapat 1 giga. Nah, ini kan jauh beda nih. Ya, kita mending pilih yang ini dong, karena kita dapat unlimited. Seperti itu. Terus kemudian yang perlu dilihat lagi adalah kita melihat bandwidth. Bandwidth itu bagaimana, sebanyak apa user bisa mengakses website kita. Misalnya website kita itu punya space ukurannya misalnya kita 5 mega misalnya, 5 mega satu halaman. Nah, berarti kalau misalnya dia unlimited, berarti dia tidak terbatas nih. Berarti berapapun yang akses, ya pasti bisa, website kita masih bisa on, masih bisa nyala. Nah, kadang-kadang ada ketentuannya di sini untuk bandwidth-nya misalnya 2 giga. Jadi 2 giga itu biasanya per bulan.
Nah, misalnya berarti itu 2 giga itu kalau misalkan website kita misalkan satu halaman itu 5 megabyte ya tinggal dibagi aja. Berarti 2 giga dibagi 5 mega. Berarti kita ya mungkin hanya mendapatkan traffic sedikit lah. Kalau website kita trafficnya agak tinggi, tentunya pilihlah yang bandwidth-nya juga unlimited seperti itu. Terus kemudian fitur-fitur lain misalnya subdomain ini unlimited juga, artinya unlimited subdomain, terus kemudian unlimited add-on domain. Artinya kita bisa menaruh tidak terbatas nih website di hosting ini. Jadi misalnya kita punya a.com, b.com, c.com. Nah, kita bisa masukin tuh dari satu tuh. Jadi kita cukup 45.000, kita bisa masukin semua website kita. a.com, b.com, c.com, d.com. Nah, kita bisa masukin tuh. Jadi tidak ada batasan. Nah, kalau misalnya kita lihat yang rumah web ini, nah dia hanya menyediakan 3 add-on domain. Jadi hanya bisa memasukkan a.com, b.com, c.com. d.com dia pasti akan menolak atau pasti sudah tidak bisa lagi. Terus kemudian hal-hal lain itu juga yang harus dilihat, itu bisa ditanyakan ke bagian supportnya, yaitu adalah berapa sih CPU yang digunakan atau memorinya. Misalnya kita melihat yang VPS ya, kita melihat VPS. Nah, untuk VPS ini yang terkenal adalah DigitalOcean. Terus kemudian yang kedua biasanya Vultr, FULTR. Nah, untuk DigitalOcean ini dia spesialis untuk VPS. Dia spesialis untuk VPS. Nah, kita bisa lihat misalnya kita untuk yang dia jual Droplets. Tunggu saya lihat dulu space-nya. Nah, untuk DigitalOcean ini kita bisa memilih berapa CPU atau memorinya yang digunakan. Nah, ini tentunya mempengaruhi dari kecepatan akses website kita. Jadi kalau misalkan ini untuk yang harga $5 itu adalah 1 CPU dengan 1 giga, terus kemudian untuk yang $10 itu 2 GB memorinya. Nah, ini apa bedanya? Ya beda banget. Website ditaruh dengan yang akun ini pasti akan lebih cepat karena dia memorinya 2 giga. Seperti kita membeli HP, kita lihat nih berapa nih RAM-nya nih. Oh, cuma 2 giga. Pasti lebih lambat tuh daripada kita punya HP misalnya RAM-nya sampai 3 giga, 4 giga atau 5 giga. Nah, itu untuk VPS. Jadi VPS itu kita bisa mengatur sendiri untuk kita bisa masuk ke command prompt-nya.
Nah, ini kebetulan saya juga mempunyai akun di DigitalOcean karena ada beberapa website yang saya kelola juga. Nah, ini adalah contoh untuk masuk di VPS. Saya contohkan. Nah, untuk masuk ke VPS kita menggunakan program namanya Putih. Nah, kita klik, ini saya simpan. Nah, tampilan seperti ini nih, login as root. Wak. Ya, oke. Nah, tadi masuk ke root seperti ini. Saya masukin password, enter. Nah, inilah tampilan VPS. Jadi hanya command prompt seperti ini. VPS. Tidak ada macam-macamnya. Kalau misalnya kita mau ketik apapun ya kita tinggal ketik secara command prompt. Misalnya kita cek bagaimana kondisi anunya. Nah, seperti ini aja. Ini adalah VPS. Jadi manual. Nah, terus kemudian kalau yang set hosting itu sudah siap nih, kita tinggal pakai. Sudah siap, kita tinggal pakai. Nah, saran saya untuk kita memulai untuk membuat website, ya kita pilihlah untuk yang cloud hosting saja atau hosting lokal. Nanti kalau misalkan nanti sudah bagus, nah atau kita lihat perkembangan dari website kita ternyata trafficnya juga cukup lumayan, nah kita bisa pindah nih ke hosting luar negeri misalnya. Ada JustHost, DreamHost, atau Bluehost. Kalau misalnya kita ingin trafficnya lebih tinggi lagi, nah baru kita bisa menggunakan VPS. Untuk yang hosting yang lokal yang bisa dipilih, bisa yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk contoh kita kali ini, saya memilih untuk yang di Jagoan Hosting. Saya pilih yang ini bukan promosi ya. Saya pilih yang ini dengan harga 45.000 per bulan. Itu menurut saya harga yang wajar sekali. Jadi tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga. Tapi dengan dengan benefit yang unlimited semua. Oke, terus kemudian setelah kita memilih hosting, kita kedua adalah kita mencari nama atau domain. Nah, untuk nama domain ini sendiri memang agak-agak susah sekarang, apalagi sekarang kita sudah tahun 2020, ternyata lebih susah untuk mencari nama domain daripada yang saya alami ya, daripada memilih nama anak. Kalau nama domain tidak boleh kembar, harus kalau misalnya sudah dipakai orang ya nggak bisa kita pilih, nggak bisa kita gunakan tuh. Nah, kita harus tarik nama yang lain. Nah, untuk domain sendiri itu format yang biasanya ada adalah misalnya adalah example.com. Nah, example ini adalah domain utama. Nama domain. Terus kemudian .com ini adalah TLD atau top level domain. Kemudian sub ini biasanya ada tuh sub.example.com. Nah, sub ini adalah subdomain. Nah, kadang-kadang untuk yang tadi saya sebutkan hosting itu kita bisa macam-macam nih. Kita bisa menggunakan kita bisa membuat, kalau kita sudah punya example.com, kita bisa membuat subdomain berapapun banyaknya. Bebas. Bisa a.example.com, b.example.com dan seterusnya. Bebas. Asal kita mempunyai domain utama. Nah, terus kemudian untuk yang TLD atau .com-nya itu macam-macam juga.
ada yang .com, .org, .net dan sebagainya. Terus kemudian untuk yang yang lain juga ada .gov atau .edu, .mil. Terus kemudian atau sesuai dengan nama negaranya, .fr untuk Prancis, .jp untuk Jepang, .id untuk Indonesia. Terus yang ini infrastruktur top level domain ini terbatas ya, tidak bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, untuk yang jadi kita hanya bisa menggunakan yang ini nih, .com dan sebagainya, dan sesuai kode negara kita. Kalau yang .go, .edu itu pasti ada butuh perizinan lebih lanjut. Terus kemudian apakah ada pengaruhnya? Tidak ada. Jadi kalau misalkan website kita bukan misalkan kita membuat sebuah website LSM misalnya ya, non-profit organization. Nah, apakah harus menggunakan ORG karena organisasi? Nggak harus, bebas, bisa .com juga boleh atau .net boleh. Jadi tidak ada tidak tergantung dari isi website kita. Cuman kan saat ini yang paling yang paling populer kan .com karena banyak digunakan oleh banyak situs. Kemudian .id juga Indonesia juga. Apakah harus .id? Nggak harus juga, bebas juga. Kalau yang country code ini itu lebih cenderung ke ke rasa nasionalisme atau kebanggaan lah untuk memakai sesuai negara kita. Dengar-dengar untuk Jepang sendiri itu dia semua perusahaan Jepang atau situs-situs Jepang dia pasti .jp tuh. Pasti .jp dia. Karena mungkin rasa nasional lebih tinggi. Nah, ini .id ini juga baru dibuka baru beberapa tahun belakangan ini, jadi tidak dari dulu. Baru dibuka mungkin 5 tahun sampai 7 tahun belakangan ini. Nah, kita bisa gunakan nih .id. Hosting-hosting lokal itu sudah juga menyediakan pembelian untuk .id juga. Jadi bisa dibeli di hosting-hosting lokal. Biasanya syaratnya kita hanya menyerahkan fotokopi KTP aja sebagai bukti bahwa kita warga negara Indonesia. Seperti itu. Nah, saya beri contoh untuk mencari sebuah domain. Nah, untuk domain sendiri itu setiap hosting provider pasti juga menjual domain juga. Untuk yang terkenal itu adalah GoDaddy. Kalau mungkin pernah kita dengar, GoDaddy itu memang dia penyedih registrar, namanya registrar ya. Dia registrar yang paling terkenal saat ini. Nah, kita bisa gunakan, misalnya kita cari nih, nah, imagedetection.com ternyata sudah ada yang punya. Nah, kalau sudah begini kita nggak bisa ambil nih. Kita mau nggak mau harus cari nama lain. Nah, terus harganya pun juga bervariasi. Kita lihat ya, misalkan di jekonhosting.com dengan nama yang sama. Nah, beli domain baru untuk After Office imagedetection.com itu harganya 180.000. Di GoDaddy hanya 47.000, lebih murah. Lebih murah. Rata-rata untuk hosting lokal dia menjualnya rentang antara 150 sampai
200.000. Itu harga yang wajar. Tapi kita juga jangan tertipu juga dengan GoDaddy nih. Kenapa kok bisa lebih murah? Biasanya GoDaddy dia menjual harga di awal lebih murah, tapi untuk perpanjangannya dia pasti lebih mahal. Harga perpanjangannya itu normalnya ya, itu sekian nih, 238.000. Jadi kalau kita bandingin dengan beli domain di hosting lokal hanya 180.000, itu konsisten terus per tahun. Jadi selalu tetap nih 180.000 dibandingkan dengan kita beli di GoDaddy ya jauh lebih murah di hosting lokal. Tapi memang untuk GoDaddy ini, untuk yang beli domain ini memang dia saya selama ini kenapa selalu beli di GoDaddy itu karena dia cepat terkonek, cepat terhubung dengan dengan website kita. Jadi nggak masalah tuh kita membeli nama di tempat lain tapi hostingnya di tempat lain juga tidak masalah. Karena kan itu kan hal yang terpisah antara domain dengan hosting. Nah, kalau misalnya ternyata juga sinkronnya juga lelet juga, ya rugi juga dong kita sebagai pemilik website. Nah, makanya kenapa saya selalu beli di GoDaddy, karena dia lebih cepat, karena dia hosting, ya ada pengaruh juga sih karena dia hosting luar negeri juga. Untuk yang hosting lokal, sama semua, rata-rata harganya pasti sekitar 180.000 sampai 200.000. Nah, terus kemudian selain .com juga bisa nih kita cari yang lain nih, yang kalau dijual di GoDaddy ada .com, .store, nah kita bisa juga lihat lagi harganya juga seperti itu, ada juga harganya juga .club dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada juga .tax, .pajak, .tax itu juga dia sudah jual ada juga dibuka juga TLD-nya seperti itu. Oke, terus kemudian lanjut lagi, kita sudah mengerti masalah hosting. Nah, bagian ketiga kita berbicara tentang website itu sendiri. Nah, website itu sendiri sekarang yang familiar adalah kita menggunakan bahasa HTML, terus pasti digabungkan dengan CSS. CSS itu cara mendesain warnanya lah. Kita bisa dengan CSS kita bisa mendesain warna, kita mengganti background dan sebagainya. HTML seperti kebanyakan hyperlink, terus kemudian body text dan sebagainya. Nah, selain dengan HTML, sekarang kita juga ada yang namanya Content Management System nih, atau CMS. Jadi kita tidak perlu mengcoding dari awal, membuat HTML, terus kita bikin coding sendiri. Dengan CMS itu sudah tersedia dengan cepat tampilan websitenya seperti apa. Terus CMS yang terkenal saat ini paling banyak digunakan adalah WordPress. Terus kemudian ada Joomla, ada juga Drupal. Jadi 3 ini itu yang sekarang paling banyak digunakan di dunia. Terus yang terakhir Magento itu untuk platform e-commerce biasanya. Terus berbagai perbandingan, bagaimana sih bedanya? Ya secara garis besar nggak ada bedanya sih, hampir sama semua. Semua bisa digunakan, baik itu WordPress, Joomla maupun Drupal. Cuman sejujurnya WordPress lebih gampang dipahami. WordPress lebih gampang dipahami daripada Joomla dan Drupal. Terus kemudian ini lebih populer digunakan oleh orang-orang. Nah, kita kalau menggunakan CMS, saran saya kita menggunakan yang banyak digunakan oleh orang-orang. Kenapa? Karena pasti sudah ada forumnya tuh, atau sudah ada diskusinya tuh. Misalnya ada masalah seperti ini, bagaimana solusinya, atau bagaimana cara codingnya, sebagainya. Terus kemudian juga WordPress ini juga didukung oleh plugin yang lebih banyak juga. Kita bandingkan plugin itu seperti fitur-fitur tambahan yang kita bisa gunakan. Terus kemudian ini tentang CMS.
Nah, selain CMS juga kita sekarang ada lagi nih yang lebih instan nih. Kita bisa menggunakan website builder. Ini cara membuat website lebih instan lagi. Jadi saat ini kan kalau website kan agak cenderung kita harus men-setting domain, kemudian apa namanya hosting dan sebagainya, install aplikasi, install WordPress sendiri. Nah, kalau dengan website builder ini kita tinggal klik-klik saja, drag and drop, itu sudah jadi website. Tapi ada tapinya nih. Nah, bagaimana apa yang sering digunakan untuk yang website builder? Ada Wix, ada juga Squarespace, Weebly, sebagainya. Tapinya apa? Tapinya lebih mahal. Pasti lebih mahal. Kita lihat ya harganya untuk apa namanya Wix. Wah, ini. Untuk yang Wix itu apa namanya rata-rata dia start kemarin saya lihat itu dia $12 per bulan, 10 sampai $12 per bulan. Berarti itu artinya adalah 150 sampai 170.000 per bulan. Nah, daripada kita bandingkan tadi dengan apa namanya kita beli hosting sendiri hanya 50.000 per bulan. Nah, tentunya harganya lebih murah dengan kita membuat website sendiri daripada dengan Wix. Ada juga Squarespace. Terus ada juga Weebly. Jadi tiga ini itu yang sekarang apa namanya populer untuk website builder secara instan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ya kita tidak bisa agak terbatas untuk apa namanya fitur-fitur yang digunakan. Terus kemudian untuk kita sore ini, nah kita akan belajar membuat website. Nah, secara gampang kita dengan menggunakan WordPress. Kenapa dengan WordPress? Karena WordPress ini platform yang paling banyak digunakan sekarang untuk membuat website, baik itu company profile maupun apa namanya portal-portal berita dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menyeting websitenya. Pertama kita harus memiliki kita harus memiliki hosting. Saya contoh aja ya, ini bukan iklan juga. Saya misalnya apa namanya membeli di jagonhosting.com misalnya. Nah, saya sudah punya hosting. Saya kemarin membeli untuk Superstar Developer.
Nah, ini adalah apa namanya hosting yang sudah saya miliki sekarang. Nah, langkah pertama kita tentunya masuk ke bagian apa namanya akunnya dari hosting provider tersebut. Kemudian kita klik, kita cari eh, login cPanel. Jadi kita harus login ke cPanel dulu. Nah, ini adalah tampilan dari cPanel atau istilahnya control panel untuk apa namanya untuk hosting kita. Terus yang kedua, selain hosting kita juga membutuhkan nama domain. Nah, misalnya saya sudah punya nama domain. Nah, misalnya saya punya domain namanya adalah ini tampilan dari apa namanya akun dari cloudkilla.com. Jadi saya membeli domain di tempat lain untuk hosting di tempat lain juga. Nah, saya misalnya sudah membeli namanya pajakumkm.id misalnya. Nah, ini adalah nama domain yang sudah saya miliki. Terus kemudian langkah berikutnya itu kita mengganti name servernya. Kita klik misalnya kita manage. Kemudian name servernya kita pilih. Nah, ini adalah kita misalnya bagaimana cara kita mengkonekkan dari nama domain ini ke hosting kita, ya itu tadi namanya adalah name server. Nah, untuk name server sendiri apa yang harus kita tulis? Kita bisa bertanya ke bagian support dari apa namanya hostingnya, hosting providernya, atau apa namanya kontak langsung, atau kita bisa biasanya setiap hosting provider juga sudah membuat knowledge base yang bisa kita cari tahu informasi apa sih name server dari hosting kita. Misalnya untuk Jagoan Hosting itu adalah nah informasi name server untuk Jagoan Hosting adalah 3 ini. Nah, kita bisa masukin nih di 1 2 3. Nah, setelah kita isi, kita klik simpan atau change name server. Nah, berarti domain kita itu sudah terhubung ke hosting kita. Nah, kita kembali lagi ke cPanel,
Terus kemudian langkah pertama adalah kita klik add on domain. Nah, kita klik domain. Nah, ini kemarin sudah saya masukkan untuk pajakumkm.id. Nah, kita coba sekarang kita klik pajakumkm.id. Tunggu sebentar. Nah, oke. Tadi kita sudah ganti name servernya, terus kemudian kita klik domain. Nah, setelah kita klik domain, nah nanti kita tambahkan tuh pajakumkm.id. Nah, kebetulan ini sudah saya tambahkan pajakumkm.id. Nah, kalau misalnya kita bisa klik ini situsnya, nah dia akan mengarah ke seperti ini. Ini artinya kita sudah terhubung dengan hosting kita. Nah, langkah berikutnya adalah kita menginstal CMS. Nah, untuk CMS sendiri itu untuk misalnya website itu sekarang sangat mudah sekali. Untuk yang di cPanel itu kita bisa cari
namanya Softaculous App Installer. Kita klik WordPress misalnya. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian kita klik install now. Nah, ini kita setting dulu di awal. Versi yang akan diinstal adalah versi 5.4.1. Kita pilih pajakumk.id. Kemudian kita pilih ini sebenarnya tidak terlalu begitu penting. Saya biasanya menggunakan HTTP saja. Jadi tidak perlu www. Nah, terus kemudian saya kasih misalnya namanya site name-nya adalah pajak UMKM. Terus set description-nya adalah misalnya 0,5% pajaknya. Terus untuk admin, username, kita bisa kasih misalnya username admin, passwordnya adalah misalnya image detection. Admin email ini bisa kita isi email kita sendiri. Terus language dan sebagainya, oke. Nah, terus setelah itu kita klik install. Nah, congratulations, software was installed successfully. Oke. Nah, kalau kita buka klik pajakumk.id ini sekarang sudah ada WordPress-nya. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, tinggal kita mendesainnya, itu kita bisa masuk ke adminnya untuk WordPress sendiri. Itu adminnya, untuk URL adminnya adalah pajakumk.id/wp-admin misalnya. Nah, ini tampilan login untuk situs kita. Username yang tadi kita tulis admin, dan passwordnya adalah image detection. Nah, ini adalah tampilan admin dari website kita. Kemudian untuk bagaimana cara mendesainnya, untuk WordPress sendiri itu dia ada posting, terus ada page, terus kemudian ada juga appearance. Appearance ini adalah temanya, kita bisa pilih. Terus kemudian plugin itu seperti fitur-fitur yang lain. Nah, bedanya apa post dengan page? Kalau post itu dia biasanya untuk blog atau untuk untuk posting-postingan yang sering kita update. Sedangkan page itu halaman yang istilahnya fix. Jadi tidak akan pernah kita update. Misalnya untuk desain web ini kita pertama kali kita lakukan adalah setting. Kita di reading. Nah, terus kemudian kita untuk your home page display ini kita pilih static page. Nah, kita bisa pilih misalnya tadi sample page. Save change. Kita masuk lagi ke menu page. All pages. Nah, di sini sudah ada pages. Terus kemudian yang kedua, kita bisa masukkan themes. Untuk themes sendiri kita bisa macam-macam nih. Kita bisa pilih. Misalnya saya sudah punya themes.
Saya sudah punya Teams namanya Divi. Saya open, saya install now. Jadi dengan Teams ini kita memudahkan untuk membuat sebuah website. Nah, ini sudah terinstall, kita tinggal pilih activate. Nah, Teams TV sudah terinstall. Untuk kemudian kita bisa masuk ke menu page tadi. Nah, kita misalnya, nah di sini ada front page ini. Jadi ini kita sudah jadikan sebagai tampilan halaman depan dari website kita. Saya klik misalnya sample page. Nah, dengan Divi itu sudah ada buildernya. Misalnya saya klik di Divi Builder. Nah, kemudian saya klik Start Building. Nah, kita bisa misalnya kita pilih apa namanya layout yang sudah ada. Nah, ini sudah ada tampilan template-template dari apa namanya tampilan-tampilan dari website. Misal saya pilih yang ini. Nah, saya klik use this layout. Oke, tunggu sebentar. Nah, tadi saya sudah menggunakan template dari yang sudah ada. Nah, ini sudah jadi nih seperti ini. Tinggal saya klik save saya. Nah, kalau mau mengganti-ganti apa namanya tulisannya juga bisa juga. Misalnya kita klik yang ini, oke. Ada kolom. Oke, saya coba klik htpajakincome.id.
Nah, tampilannya sudah jadi seperti ini. Jadi dengan CMS tadi, WordPress, kemudian kita tadi menggunakan template, themes. Nah, itu kita bisa meringkas proses untuk membuat website. Dan tentunya harganya juga lebih murah. Kemudian kita juga masih bisa melakukan customize yang lain. Oke, mungkin begitu. Saya kembalikan ke Dewa. Siap. Ini ada pertanyaan, Mas. Iya. Ini ada pertanyaan, kalau Google Cloud itu gimana? Google Cloud. Google Cloud itu dia penyedia ya mirip dengan hosting juga, Google Cloud. Cuman ya kita agak susah untuk maintenance di awal karena kita kan karena dia seperti tadi VPS juga kita harus maintenance dari nol juga, ada command prompt juga. Jadi saran saya untuk awal-awal lebih baik jangan menggunakan Google Cloud. Kita pakai hosting-hosting yang sudah set hosting aja atau cloud hosting seperti itu. Mas. Halo Mas. Ya. Yang terkait Google Cloud ini. Ya. Jadi ini benar-benar kayak kita sewa komputer di Google ya? Ya, dia seperti seperti hosting juga. Seperti hosting juga. Cuman agak mahal sih tarifnya, agak mahal dan juga kita settingnya juga lebih ribet. Lebih ribet. Jadi untuk pemula kita pakai yang set hosting aja. Iya, soalnya saya baca-baca agak bingung juga sama bahasanya, sama pricing-nya. Ya, betul. Jadi cuma yang bikin menarik, selain jadi web hosting, saya lihat ada beberapa orang menggunakan Google Cloud buat naruh Blender. Jadi laptop buat naruh Blender. Aplikasi 3D. Ya. Okay. Jadi buat ngerender project 3D, mereka naruhnya di sana biar laptop yang kentang itu nggak terbeban sama render. Jadi rendernya pakai prosesornya yang di Google sana. Iya. Ini memang agak bisa dipelajari sama affordable, kayaknya jadi solusi yang lumayan biar bisa buat bikin web, bisa bikin buat render project 3D tanpa harus membebani isi kita. Memang sejak ada teknologi cloud, memang banyak menggunakan tuh untuk yang cloud komputer begitu kan, itu kan kita bisa memiliki PC nih, kita bisa memiliki PC dengan spek yang lebih tinggi nih daripada spek PC kita. Terus kemudian juga tanpa resource yang kalau kita pakai resource mereka kan lebih enak tuh, maksudnya kayak misalnya listrik sebagainya, terus memori CPU-nya juga dia gunakan pasti yang terbaru. Ya memang banyak digunakan seperti itu. Cuman untuk yang kita website di awal kita pakai yang set hosting aja. Memang agak lebih ribet sekali. Ada juga setelah Google Cloud ada juga tuh AWS, Amazon Web Service. Terus ada juga Microsoft juga ngeluarin tuh Azure. Microsoft Azure itu satu tipe lah. AWS, Microsoft Azure dan Google Cloud satu tipe. Oke, ada yang lain? Ada Mas. Ini ada yang nanya. Ya. Front and back and UI UX itu apa sih Mas? Oke, front end itu, tadi misalnya saya sudah membuat nih pajakumkm.com. Nah, tampilan depan ini adalah front end, tampilan depan. Sedangkan tampilan belakangnya ini itu back end. Atau misalnya kita login kalau di aplikasi atau misalnya kita aplikasi kantor apa ya? AproWeb ya. Pernah buka AproWeb nggak? AproWeb. Nah, AproWeb itu
dia langsung ada menu-menu seperti ini. Nah, itu tampilan back end nih. Ini nggak gampang. Ini agak susah juga kalau misalnya kita belum terbiasa dengan kode-kode nih. Kalau ini kan sudah ada CMS WordPress, jadi kita sudah ada template sudah disediakan seperti ini, kita tinggal ganti sesuai kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita pakai untuk PHP yang terkenal framework-nya Laravel. Nah, pernah lihat nggak tampilan-tampilan seperti ini? Ini tampilan back end nih. Jadi kita setelah login, biasanya kita masuk seperti ini. Nah, ini menu-menunya bisa di-customize tergantung dari programmernya. Kalau misalkan di Apro Web kan ada tuh menu pengawasan, akun, profil, sebagainya. Itu di-customize sendiri oleh programmernya. Tapi kan karena Apro Web tidak ada front end-nya, jadi ya kita nggak pernah tahu kita tidak hanya sediakan loginnya aja. Tapi sesungguhnya adalah tampilan untuk front end ya itu tadi, tampilan depan seperti ini, terus kemudian kadang-kadang kita ada menu login. Atau tadi seperti ini yang jagoan hosting, dia tampilan untuk nah tampilan depannya seperti ini, front end nih. Nah, setelah kita login, baru nih masuk ke back end. Jadi seperti itu. Oke, yang lain? Ada lagi Mas, ini nanya, lebih enakan mana ya, ganti domain dari Blogger atau WordPress, atau nyari hosting lainnya sendiri? Masih agak bingung sama konsep bikin web sendiri. Oke, untuk WordPress dan Blogger, memang dia menyediakan hosting secara gratis. Tapi dengan embel-embel ada tulisan WordPress-nya, misalnya bla bla bla.wordpress.com misalnya ya. Atau Blogspot juga seperti itu. Terus ada juga tumblr.com. Nah, ini dia penyedia website secara gratis, tapi kita nggak bisa ganti secara full untuk domainnya. Secara full ganti domainnya. Pasti ada bla bla bla.wordpress.com. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan ada subdomainnya. Nah, keunggulannya adalah kalau misalnya kita memakai yang mekanisme seperti ini, ya, itu kita hanya membeli domain aja. Kita hanya membeli domain aja. Nah, tentunya misalnya dengan biaya tadi 180.000 per tahun untuk untuk .com, domain.com, ya berarti cost yang kita keluarin cuma 180.000 nih. Domain ini kita bisa konekkan ke website kita yang di WordPress atau di Blogspot atau di Tumblr. Jadi lebih murah. Kita tidak perlu membeli hosting. Terus kemudian cuman masalahnya adalah ya karena kita ikut hosting dari yang mereka sediakan, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan customize lebih lanjut. Terus kemudian juga kadang-kadang ada masalah tuh di SEO-nya, Search Engine Optimization. Untuk SEO sendiri itu kan kita nggak mau dong kita bikin website tapi tidak bisa ditemukan oleh Google. Nah, Search Engine Optimization itu seperti ilmu baru lagi, bagaimana agar supaya website kita itu bisa tampil di
urutan pertama dari google.com kalau kita meningkatkan keyword. Nah, kadang-kadang untuk yang tadi wordpress.com, Blogger, dan Tumblr itu kadang-kadang mereka limitasi untuk SEO-nya. Jadi SEO-nya tidak terlalu bagus untuk website kita. Jadi saran saya kan kalau misalnya ada uang lebih, ya kita bisa menggunakan, kita bisa memilih hosting sendiri. Seperti itu. Oke, Wak. Ada lagi Mas, ini dari Mas Faris nanya, kalau website kita nggak perpanjang domain, terus sekarang nggak aktif, apakah bisa diaktifkan lagi nggak dengan nama domain yang sama? Bisa diaktifkan dengan nama domain yang sama, asal belum dipakai orang. Kalau sudah misalnya kita tadi imagdetection.com, oke. Kita sudah beli, terus kemudian kita nggak berpanjang, ternyata diambil oleh orang lain nih. Nah, kita mau ambil lagi nggak bisa. Itulah keras perjuangan di dunia domain. Jadi siapa yang memiliki, ya dia yang pemilik sah. Kalau kita mau, itu punya aku nih, dulu aku yang beli, nggak bisa. Karena sekarang sudah dimiliki orang lain. Seperti itu. Ini ada lagi Mas, nanya, kalau web yang digunakan sebagai portofolio display video dan foto, rekomennya apa ya Mas? Oke, untuk portofolio tadi bisa kita bikin sendiri secara manual tadi. Kita beli domain, hosting, kemudian kita install WordPress, kemudian kita install template, itu sudah jadi tuh website portofolio. Atau kalau kita misalnya lebih sederhana lagi, kita bisa pakai hanya HTML tok, bisa pakai HTML tok, misalnya di Envato nih banyak nih template-template, misalnya web template, site template. Nah, ini template-template yang bisa gunakan. Ini pure HTML dan CSS tok. Jadi untuk mengganti gambar-gambarnya ya kita perlu coding sedikit-sedikit. Nah, ini website portofolio misalnya. Jadi kalau misalnya mau cari template, kita tinggal klik aja HTML template. Itu dia pasti pure HTML sama CSS. Kalau company profile misalnya saya kemarin untuk kantor 2 tahun lalu ya. Sekarang kan nggak boleh tuh bikin website tuh. Saya KPP Madya Makassar. Nah, ini website profil saya bikin pakai WordPress. Lebih gampang. Atau pakai CSS. Tadi, pakai CSS. Ini pure CSS. Bagaimana website CSS itu, jadi misalnya nih, saya tadi sudah download template CSS. Saya download namanya template Industrious. Oke, ya gini ini aja. Index. Kita buka pakai Notepad++. Nah, seperti ini nih. Jadi tinggal kita ganti gambar-gambarnya. Ini template dari Industrious. Ini pure
pure HTML CSS. Jadi hanya ini aja. Kalau WordPress tadi kan agak banyak tuh, kita harus install dulu aplikasi WordPress, terus kita pilih apa namanya template-nya dan sebagainya. Atau kalau nggak mau ribet, ya kita pakai tadi website builder. Ada Wix, ada Squarespace misalnya, atau Weebly. Ini tinggal drag and drop aja, lebih mudah lagi. Cuman itu tadi lebih mahal, seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada yang tanya lagi, Mas. Mas, ngoding pakai framework apa ya, Mas? Ngoding. Iya, ngoding pakai framework apa? Oke, saranku yang sekarang familiar kan kita kan coding itu untuk dasar-dasarnya kita belajarlah PHP, PHP, dan sedikit JavaScript. Nah, PHP ini itu apa bedanya? Kalau PHP ini kita digunakan untuk apa namanya? Kita maintain untuk backend nih. Jadi backend-nya di PHP, front-end-nya di HTML sama CSS. Nah, untuk PHP belajarlah Laravel. Laravel itu framework untuk PHP yang sekarang lagi populer tuh. Laravel. Kenapa ini Laravel lebih banyak dipakai? Karena lebih mudah. Tampilannya lebih bagus. Terus kemudian bahasa pembukaannya lebih singkat. Terus juga yang paling penting adalah banyak forum atau banyak dipakai oleh orang. Karena kalau kita belajar framework yang nggak dipakai jarang orang, kadang-kadang kita menemui kesulitan nih. Waduh, ini gimana ya solusinya ya? Ya cari di Stack Overflow misalnya, ya susah karena orang jarang diskusi tentang framework ini. Jadi untuk framework Laravel. Kan kebetulan untuk di Kemenko sendiri memang ada dikat-dikat pemrograman web. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ikut atau ada dibuka tuh, sekarang lagi buka nih, dikat bisa pilih. Nah, pasti ada tuh dikat pemrograman web. Nah, kebetulan kan saya ikut juga tahun lalu dikat pemrograman web. Nah, kita belajar apa? Kita belajar PHP nih. Kita belajar PHP. Nah, cuman framework yang dipelajari itu masih framework lama tuh, Y framework. Jadi ini framework lama. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Tetap bahasa namanya PHP juga. Cuman framework kan misalnya softwarenya apa nih? Apakah pakai AI atau pakai Corel Draw, ya kan? Sama-sama nanti hasilnya ya jadi bentuk vektor. Nah, kemarin untuk yang di Kemenko sendiri itu kita pelajari tentang Y. Ya, cuman kemarin ya teman-teman juga banyak bingung juga loh, kenapa kok pakai Y? Karena Y kan maksudnya sudah lama tuh framework-nya tuh. Bayangkan Y aja itu terbit karena tahun 2000-an lah. Sedangkan Laravel sendiri sekarang yang terbaru. Seperti itu. Oke, yang lain? Bootstrap udah usang ya, Mas? Bootstrap enggak juga, masih banyak digunakan juga Bootstrap. Bootstrap itu lebih cenderung ke pure HTML ya, atau pure HTML dan CSS. Jadi sebenarnya bukan PHP dia pure ke CSS sama HTML. Ya, belajar juga kalau misalnya mau belajar CSS, belajarlah juga Bootstrap, itu lebih mungkin bisa diikuti tuh untuk awal-awal. Oke, yang lain? Mungkin ada yang mau nanya, dipersilakan, mumpung ada ahlinya. Oh, ini ada yang tanya. Mas, kalau DJP online itu pakai framework Laravel juga? DJP online enggak, dia pakai Java. Jadi kan kebetulan kemarin waktu tahun lalu diklat pemrograman web, kebetulan ada juga program dari kantor pusat yang digunakan oleh sekarang aplikasi DJP itu memakai Java. Nama framework-nya Java Spring.
Spring Framework. Nah, jadi kalau mau belajar sekalian nih, biar nggak nanggung, misalnya belajar Java, ya belajar ini aja, Spring Framework. Spring Framework for the Java platform. Ini framework yang digunakan oleh kantor pusat. Kayak misalnya aplikasi kemarin Tax Amnesty pakai ini nih, Spring. Dulu untuk tampilan front end dari pajak.go.id itu pakai Drupal. Kayaknya sekarang sudah diganti. Mungkin mereka kalau Drupal kan ya karena dia CMS memang banyak kalau nggak sering diupdate ya banyak celah-celah security-nya lah. Sama juga WordPress juga namanya juga sering digunakan oleh banyak orang, tentunya juga banyak hacker-hacker juga yang mengintai juga, makanya harus sering diupdate. Nah, agak kelemahan dari selain dari kemudahan tadi, kelemahannya itu tadi. Jadi karena sudah umum, jadi katanya lebih mudah untuk di hacker, lebih mudah untuk jebol. Cuman kalau misalnya kita bisa kasih security yang pas, terus kemudian kita kita bisa jaga website itu, ya insya Allah nggak akan ke-hack lah. Yang penting harus rajin update security-nya. Seperti itu. Ini ada lagi, Mas. Kisaran jasa web design berapa ya? Apa saja layanannya? Oke, untuk monetize. Nah, dengan kita punya website, kita paling nggak kita bisa mulai untuk blogging, start blogging. Jadi kita bisa menulis blog. Dulu saya motivasi untuk bikin website, ya itu tadi kita saya pengen ngeblog. Nah, dulu saya ngeblog itu per hari tuh. Saya bikin blog atau website tentang gadget atau teknologi. Jadi banyak yang bisa kita pilih tema fashion misalnya, atau kemudian entertainment. Nah, terus dengan kita sudah ngeblog itu, kita bisa pasang AdSense tuh. Kita bisa pasang AdSense. Nah, dulu saya ngeblog itu hampir setiap hari, karena saya mengejar untuk postingan AdSense-nya. Jadi saya posting tiap hari itu 5. Jadi saya membuat 5 postingan dan itu dalam bahasa Inggris. Makanya saya pilih yang saya sukai, misalnya tentang gadget atau teknologi. Nah, setelah kita pasang AdSense itu ya ada hasilnya, tapi saya bikin website tahun 2009, bikin domain tahun itu, baru ada AdSense-nya itu tahun 2011. Itu dulu per bulan sampai $100. Per bulan $100. Jadi saya bisa cair $100 per bulan pakai AdSense. Nah, ya yang penting untuk dari ngeblog itu kita bisa konsisten lah. Kita bisa konsisten. Kan karena untuk ngeblog itu kan atau bikin postingan itu kan kita kan pengen mencari klik dari dari pengunjung. Makanya sekarang kenapa banyak situs-situs yang clickbait, ya dia hanya mengejar AdSense aja tuh, agar supaya orang-orang berkunjung ke website kita, kemudian melihat atau klik ikannya, terus dia dapat uang. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, selain kita bikin blog dari AdSense, kita juga bisa menjual jasa, baik itu desain maupun jasa-jasa yang lain. Saya sampai pernah untuk mengelola 60 website. Jadi saya jualan website. Berapa harganya? Ya karena market saya adalah lokal atau orang pribadi. Jadi saya nggak matok mahal-mahal tuh.
saya kasih harga 500.000 sampai 1 juta untuk website profil. Nah, bagaimana caranya? Saya tinggal beli hosting aja satu, ya kan? Nah, terus saya masukin tuh. Misalkan kalau masukin semuanya pasti nanti akan jebol tuh, pasti akan diperingatin tuh oleh hosting provider. Maka saya masukin misalnya 20 tuh di hosting. Coba bayangkan kita dengan harga hanya modal 45.000 per bulan, mungkin kita bisa dapat misalnya website 10 atau 20 website dengan harga misalnya satu website 500.000 atau 1 juta. Nah, itu pasti akan jadi income yang fix tuh. Kenapa? Karena orang-orang kan pasti tiap tahun kan akan akan perpanjang tuh. Akan perpanjang. Jadi saya biasanya kasih di awal, oke Pak, untuk membuat website itu harganya 1 juta. Kemudian saya jelaskan, Pak, ini ada biaya perpanjangannya. Biaya perpanjangannya itu meliputi biaya domain dan hosting. Saya bilang begitu. Domainnya misalnya harganya 200.000, terus hosting misalnya 300.000. Jadi 500.000 tuh per tahun. Nah, yang 500.000 per tahun kan saya ambil kan buat biaya domainnya aja kan 200.000. Jadi saya untung 300.000 tuh. Saya untung 300.000 per website. Jadi seperti itu. Jadi saya hanya misalkan beli sedikit hosting, nah saya masukin semua ke situ. Jadi kita seperti punya perusahaan agensi sendiri lah. Kita tinggal kita pintar-pintar aja nawarkan ke orang untuk membuat website. Terus yang ketiga, selain kita jual jasa desain, kita juga bisa jual produk, misalnya kita jual themes atau plugin. Nah, untuk marketplace sendiri yang terkenal sekarang di Nah, untuk marketplace themes itu yang terkenal dari Envato, namanya themeforest.com. Nah, themeforest.com ini itu tempat untuk mencari templates yang berbayar. Nah, di sini selalu ada WordPress nih. Jadi sudah nggak ragu lagi kan, pasti WordPress ini karena sering banyak digunakan. Kemudian ada yang lain, ada HTML atau CMS yang lain. Nah, CMS yang lain ini taruh di sini nih, digabung jadi satu nih. Tapi WordPress dipisah jadi sendiri. Nah, jualan themes, oke, jualan themes. Nah, themes yang paling banyak laris, best selling, misalkan di themeforest.com itu namanya Avada misalnya. Dia $60 per buah. Terus ini update weekly per minggu. Jadi per minggu dia berhasil menjual 1.600 themes. Coba kalikan aja kali $60. Nah, itu untuk jualan themes. Kemudian yang kedua, kita bisa jual produk plugin. Kalau plugin itu juga dari Envato juga, namanya codecanyon.com. codecanyon.net. Nah, ini plugin yang banyak dijual. Nah, di sini ya kita lihat ada sekali lagi ada WordPress juga. WordPress. Nah, ini kalau ini sudah mungkin nanti tahu coding, themes ini juga tahu coding juga. Jadi untuk mungkin awal-awal kita bisa memonetize dari itu tadi, kita bikin blog, terus kita ikut AdSense, terus yang kedua kita bikin jasa desain website. Kan tadi kan nggak terlalu susah tuh, hanya dengan WordPress saja, terus kita install themes, tinggal kita ganti-ganti gambar-gambarnya aja. Jadi seperti itu. Oke, next. Ini Mas, ada yang ini lanjut lagi tadi. Kalau kode Igniter dibandingkan dengan Laravel, bagusan Laravel ya katanya? Bagusan Laravel. Bagusan Laravel. Kalau code Igniter memang lebih simpel katanya, lebih simpel. Tapi untuk fitur
terus kemudian kemampuan yang lain lebih bagus Laravel. Jadi nggak rugi belajar Laravel. Oke, next. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi udah semua nih, Mas. Mungkin ada kata-kata, mungkin ada yang mau disampaikan, Mas? Sambil menunggu berbuka puasa di bagian tengah ya. Ada Mas Son, ilmunya keren banget, Mas Son. Oh iya, Pak. Aku dari tadi memantau sambil mengerjakan tugas kantor. Keren, ini harus dibuatkan workshop offline-nya ini, ntar kalau pas ada workshop emoji detection, ada satu sesi khusus untuk website ya kayaknya ya? Ya. Maksudnya biar teman-teman juga barangkali pengen punya etalase sendiri di website-nya. Ya, betul. Keren nih, keren beneran. Makasih banget, Mas Son, ilmunya. Makasih, Bang. Dewa, silakan lanjut, Pak. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Mas Son? Sebelum kita tutup ya, sudah mau berbuka nih, sudah menuju berbuka untuk Wita. Oke, ada pertanyaan lain, Wak? Udah nggak ada nih, Ada Mas. ya? Udah habis. Udah. Oke, baik. Jadi begini teman-teman, karena sekarang kita sudah masuk ke tahun yang digital, apalagi sekarang kita work from home. Mau nggak mau, memang kita harus ikutin dari ritme-ritme yang ada. Apa itu termasuk juga kita belajar pemrograman. Jadi pernah seorang teman dia karena dia juga mantan programmer juga, jadi dia kepada anaknya sekarang dia ngasih pelajaran tuh ke anaknya untuk belajar pemrograman. Banyak bahasa pemrograman yang bisa dipilih. Tapi itu tadi yang saya bilang, paling nggak kita mungkin belajar di awal tadi yang PHP, kemudian HTML, CSS, sama JavaScript sedikit. Nah, paling nggak kita kalau misalkan sudah tahu, kita bisa meningkatkan ilmu kita lah. Kita kan sama ini kan mungkin kita tahu tentang desain nih, atau misalkan video sebagainya. Nah, kadang-kadang programmer itu kan nggak ngerti desain yang bagus kayak gimana atau feel-nya bagaimana. Nah, karena kita sudah punya dasar desain yang baik atau feel yang bagus, oh desain ini kayaknya bagus nih. Nah, kita bisa meningkatkan ilmu kita kepada dunia pemrograman. Karena nggak rugi juga belajar dunia pemrograman. Siapa tahu kita juga bisa punya bisnis sendiri. Kalau kita punya bisnis sendiri, kita nggak mungkin hanya mengandalkan sosial media aja. Pasti kita harus membuat website. Misalnya e-commerce, kayak misalnya dengar untuk yang jual-jual fashion itu dia menjualnya secara langsung lewat websitenya sendiri. Misalnya Heaven Light atau Hedi Orlin, itu pasti dia menjual langsung lewat website tuh. Jadi nggak lewat e-commerce platform e-commerce kayak misalnya Tokopedia atau Shopee. Kenapa? Karena kalau pakai lewat e-commerce katanya ada potongan-potongan yang harus dilakukan. Nah, dengan website kita punya website sendiri, jadi kita bisa mengatur atau mengelola bisnis kita sendiri. Selain itu juga kita juga jadi lebih kredibel lah. Misalkan kita punya jasa fotografi, kita taruh portofolio kita di website itu. Ya namanya website kan, kalau sosial media kan pasti kan gratis tuh. Wah, ini nih gratis nih, nggak modal nih. Nah, kalau kita punya website sendiri, .com sendiri, wah berarti dia sungguh-sungguh nih. Berarti dia profesional nih. Karena kan modal, ya kan orang kan lihat, wah orang ini modal nggak nih? Bisa nggak kita kerjasama dan lain-lain. Jadi mungkin itu dari saya teman-teman.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.